Perkenalkan, nama saya Meling Sunani Angelpa dengan NIM 2718021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang industri pembekuan ikan cucut. Ikan cucut atau hiu SAR termasuk dalam kelompok Elasmobranchi dari kelompok ikan Cartilaginous. Ikan merupakan bahan pangan yang mengandung protein dan air yang cukup tinggi. Ikan merupakan bahan pangan atau sumber protein yang relatif murah, tetapi beberapa jenis ikan diantaranya mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi untuk diekspor. Salah satu kelemahan dari produk perikanan yaitu mudah mengalami kemunduran setelah proses penangkapan. Kemunduran ikan yang dipengaruhi terjadinya pembusukan, terutama disebabkan karena adanya aktivitas enzim, kimiawi, dan bakteri pembusuk. Untuk mempertahankan kesegaran dan mutu ikan dengan baik, maka dilakukan pengolahan dan pengawetan. Salah satu pengolahan ikan bertujuan untuk menghambat atau menghentikan kegiatan zat-zat dan mikroorganisme yang dapat menimbulkan pembusukan. Pembekuan merupakan salah satu cara pengawetan untuk mempertahankan mutu ikan atau meminimalisir kerusakan. Dengan adanya pembekuan dapat menghambat lebih efektif terhadap mikroorganisme pembusuk. Proses pembekuan ikan cucut. Ikan cucut termasuk jenis ikan yang memiliki kadar protein tinggi dan kadar lemak yang rendah. Tubuh ikan sebagian terdiri atas cairan yang terdapat di dalam sel, jaringan, dan ruangan-ruangan antar sel. Cairan tersebut berupa larutan koloid encer yang mengandung berbagai macam garam, terutama fosfat dasar dan protein. Sebagian besar dari cairan itu berupa free water dan selebihnya berupa bond water. Bond water adalah air yang terikat kuat secara kimia dengan substansi lain dari tubuh ikan. Untuk membekukan seluruh cairan di dalam tubuh ikan, karena sebagian cairan itu mempunyai titik beku yang sangat rendah dan sulit untuk dicapai dalam kondisi komersial. Pembekuan membutuhkan pengeluaran panas dari tubuh ikan. Tahapan yang pertama yaitu suhu menurun dengan cepat sehingga hingga saat tercapainya titik beku. Kemudian pada tahapan yang kedua, suhu turun perlahan-lahan karena penarikan panas dari ikan bukan berakibat pada penurunan suhu, melainkan berakibat pada pembekuan air di dalam tubuh ikan. Terbentuknya es pada bagian luar tubuh ikan merupakan menghambat bagi proses pendingin dari bagian-bagian di dalamnya. Tahapan yang ketiga, kira-kira 3/4 bagian dari kandungan air sudah beku. Penurunan suhu berjalan cepat kembali. Apabila proses pengolahan dan pembekuan dilakukan dengan baik dan bahan mentah masih segar, dapat dihasilkan ikan beku yang baik. Jika dicairkan, keadaannya masih mendekati sifat-sifat ikan segar. Proses thawing adalah istilah untuk proses pencairan kembali ikan beku. Selama proses pembekuan berlangsung, akan terjadi pemindahan panas dari tubuh ikan yang bersuhu lebih tinggi ke refrigeran yang bersuhu rendah, sehingga air dalam tubuh ikan akan berubah menjadi bentuk
kristal es. Berdasarkan urutannya, proses pembekuan ikan akan dimulai dari luar menuju bagian dalam tubuh ikan. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.